Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk berjihad yang tujuannya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan nama saya Husnul Fatimah, NIM 025. Saya mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk tugas ujian akhir semester 6. Nah, untuk yang pertama langsung saja ini saya akan menjawab apa sih penyebab merosotnya akhlak dan adab dari akademisi yang kita, apalagi tadi sudah ada paparan masalah ya, di mana di situ kok bisa ada akademisi seperti dosen, seperti guru dan lain sebagainya, apalagi dititik beratkan pada pemuda. Nah, tadi saya sudah menyiapkan bahwa perkembangan dunia, perkembangan zaman sekarang yang global ini, serta munculnya paradigma-paradigma barat yang bersifat sekuler, itu menunjukkan ketidakadanya hubungan kuat antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Nah, di sini saya rasa inilah yang menjadi pokok permasalahan besar. Itu mengapa permasalahan fenomena-fenomena itu akan terjadi, karena tidak adanya hubungan kuat antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Nah, kok bisa beranggapan seperti itu? Nah, sebenarnya ini itu kalau pasti ada yang kontra ya, tidak adanya hubungan kuat. Nah, sebenarnya tidak adanya ini itu karena setiap individunya sendiri yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak wajib untuk diiringi dengan ilmu agama. Jadi seperti itu. Nah, penyebab kemerosotan akhlak itu sendiri disebabkan oleh orientasi bangsa yang terlalu berlebihan terhadap adanya materi. Nah, materi yang dimaksud itu seperti apa ya? Bukan materi penjelasan ya. Nah, itu adanya materi. Nah, pendapat ini dikuatkan dengan pandangan yang menunjukkan bahwa agama bukan unsur utama seperti contoh. Nah, sering anak remaja sekarang merupakan kewajiban dalam Islam dengan menomorsatukan, nah ini gadget. Seperti contohnya seperti itu ya. Kewajibannya padahal beribadah, sholat. Nah, karena adanya perkembangan zaman sekarang, globalisasi, adanya gadget, adanya elektronik lain yang mendukung perkembangan zaman sekarang, itu yang mengakibatkan yang mendoktrin pikiran-pikiran anak remaja sekarang khususnya itu menjadi secara tidak langsung, secara tidak sadar pun itu mengikis bahwa kewajibannya itu ya sholat sebagai orang muslim ya, kewajibannya beribadah itu malah dinomorduakan. Nah, misal seperti contoh kalau dari pendidik ya, itu pekerjaannya. Dari pekerjaannya itu dia padahal sudah waktunya sholat, tapi beliau malah tetap, "Alah ini nanggung, ini seharusnya udah diselesaikan." Tapi ya itu tadi nanggung. Tidak malah harusnya kan disegerakan ya, harusnya disegerakan untuk sholat, tapi beliau malah tetap melaksanakan pekerjaannya tersebut karena itu tadi. Lalu di era globalisasi ini muncul alat-alat lain seperti yang saya katakan tadi. Dari sinilah otak manusia, khususnya generasi muda Islam, didesain dengan sedemikian rupa oleh bangsa Barat dengan tujuan sedikit demi sedikit untuk merusak atau menghancurkan generasi Islam. Dengan cara itu tadi, memunculkan itu tadi. Jadi yang harusnya sholat, yang harusnya belajar itu kan salah satu dari beribadah juga ya. Nah, yang harusnya belajar malah
tetap main gadget dan lain sebagainya. Menurut saya inilah. Namun pokok beratnya di sini apa yang membuat rusaknya moral, rusaknya merosotnya akhlak dan adab di akademisi adalah itu tadi. Tidak adanya keseimbangan, kurangnya kesadaran bahwa ilmu pengetahuan itu juga harus diiringi dengan ilmu agama, pengetahuan agama. Itu. Kebanyakan di sini apa ya? Orang-orang besar kenapa bisa korupsi? Yaitu tadi, kurangnya ada penanaman pada dirinya sendiri bahwa uh, ini adalah dosa besar, ini adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dilaksanakan. Nah, itu juga berhubungan dengan iman ya. Seberapa kuat imannya, jadi ya itu tadi. Kalau imannya tidak kuat, yaitu. Nah, untuk yang kedua, bagaimana solusi efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jika menurut saya tadi kan pokok permasalahannya ada di setiap individunya yang memiliki tanggapan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak harus diiringi dengan ilmu agama. Nah, menurut saya di sini yang juga berhak untuk yang juga dapat dapat dilakukan ini mengeksplorasi pentingnya menyelaraskan pendidikan akademis dan moral dalam membangun masyarakat berkarakter unggul dengan menganalisis pendekatan yang telah diambil dalam konteks pendidikan formal dan non-formal untuk mencapai tujuan ini. Nah, selain itu menyoroti beberapa program pendidikan yang berhasil mengintegrasi pendidikan akademis dan moral serta dampak positifnya dalam membentuk karakter dan moral. Nah, maksud saya di sini intinya itu dimulai dari pendidikannya, penanaman dari dininya. Apalagi sebagai orang tua itu dari sedari dini diharapkan untuk menanamkan moral-moral yang dapat uh, dapat dengan sendirinya. Kalau kalau dari uh, moral akhlak itu kan harusnya terus-menerus dilakukan secara terus-menerus sehingga dengan refleks, dengan apa ya, secara otomatis itu akan melaksanakan hal itu. Nah, harapannya di sini itu dari lembaga-lembaga pendidikan. Mulai dari lembaga-lembaga pendidikan. Sifatnya kan pendidikan ya. Jadi mendidik, menanamkan, dan menumbuhkan, memahamkan pentingnya moral, pentingnya akhlak, dan pentingnya adab terhadap siswa-siswa yang ini akan menjadi generasi muda, generasi penerus bangsa. Supaya apa? Supaya uh, tidak ada fenomena-fenomena masalah-masalah yang ada di sini. Seperti kayak di sini kan petinggi-petinggi yang kita lihat uh, sepertinya tidak mungkin untuk korupsi, sepertinya tidak mungkin untuk melakukan hal itu. Namun seperti yang teman-teman ketahui zaman sekarang ya, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, mengapa mereka sampai dapat melaksanakan hal itu? Yaitu tadi kurangnya kesadaran bahwa ilmu agama itu penting. Jadi ya itu tadi. Nah, untuk selanjutnya definisi tauhid trilogi. Nah, untuk trilogi ini ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, yang pertama ada rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini adalah paham mengenai Allah adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Nah, tauhid rububiyah ini meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pada dunia ini itu atas kehendak Allah. Yang mengatur segalanya itu Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik, dia pencipta.
Dia yang mengatur, Dia yang memberi rezeki. Nah, seperti itu. Jadi tauhid rububiyah ini tauhid yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, seperti kayak kematian juga, kelahiran, pokoknya segala sesuatu di dunia ini kalau tidak atas kehendak Allah tidak akan ada. Nah, terus selanjutnya uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini bisa dikatakan dengan tauhidul ibadah. Kenapa di, dikatakan dengan tauhidul ibadah? Karena tauhid ini adalah meyakini bahwa untuk bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu melalui segala pekerjaan hambanya. Maksudnya pekerjaan ini adalah melakukan ibadah. Jadi jika misal saya ini meyakini bahwa Allah Subhanahu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu saya harus beribadah. Saya harus beribadah, sholat, saya harus puasa, saya harus zakat, dan lain sebagainya. Pokoknya harus ibadah. Kalau kamu bertauhid, ya kamu harus beribadah, karena ibadah itu diwajibkan di agama Islam. Begitu. Nah, untuk yang ketiga ada asma wa sifat. Asma wa sifat ini mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya. Nah, maksudnya di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai bahwa sifat-sifat Allah itu benar. Nah, sifat-sifat Allah itu apa sih? Yaitu Asmaul Husna. Nah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat itu tadi bersifat uh, yang dimana nama-namanya itu di sudah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, pembagian siapa sih yang mencetuskan bahwa adanya tauhid trilogi. Nah, sebenarnya setelah saya pelajari itu ada dua, ada Ibnu Taimiyah dan siapa ya satu lagi itu di mana di situ ada pendapat yang berbeda ya. Nah, yang saya baca itu dari Ibnu Taimiyah. Nah, itu di mana tauhid trilogi ini bukan semata-mata pendapatnya satu orang. Ini adanya trilogi ini juga berdasarkan pada Al-Qur'an. Di mana pendapat itu logika manusia atau hanya berdasarkan kesepakatan kelompok. Nah, ini tidak ya. Nah, kesimpulan bahwa terdapat 3 jenis tauhid itu disimpulkan dari telaah dan kajian terhadap dalil-dalil Al-Qur'an yang dikenal dengan istilah istiqra. Begitu. Nah, ini ada dasarnya. Dalam firman Allah Ta'ala, ini di surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah dalil untuk yang menyatakan bahwa tauhid rububiyah, yang isyarat tentang tauhid rububiyah. Di situ dikatakan kan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di sini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bagi orang-orang yang tauhid rububiyah ini bahwa segala puji di dunia ini Tuhannya ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Nah, tauhid uluhiyah tadi kan tauhidun ibadah. Tauhidun ibadah, di mana orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan ibadah. Jadi di sini kan sudah dijelaskan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini jelas bahwa ibadah itu kan menyembah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kemudian ada lagi Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ini dasar dari asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, di mana sebagaimana penjelasan dalam surat Al-Fatihah tersebut, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, untuk selanjutnya dampak negatif dari eh, dampak negatif dari tauhid trilogi terhadap tauhid sifat 20 yang muncul jauh sebelumnya. Nah, yang saya pelajari ya, dampak negatifnya adalah eh, banyaknya banyaknya manusia yang menjadi apa ya, bingung terhadap tauhid ini. Trilogi membuat pengikut menjadi rancu dalam mengenal Allah dan menjatuhkan mereka ke dalam paham bahwa Allah itu punya tubuh dan menyerupai makhluk. Nah, seperti kayak apa ya? Seperti kayak ini, Allah itu ada di arsy. Allah Subhanahu wa taala itu ada di arsy. Nah, itu menjadikan setiap manusia itu berpikiran bahwa ya Allah itu ada di langit di situ, begitu. Itu yang membuat apa ya? Menjadi ragu, menjadi rancu lah. Pemahamannya menjadi tambah bingung dibandingkan bahwa sifat Allah yang 20 yang ada disebutnya wujud, iqidam, baqa dan sebagainya. Nah, jadi dampak negatifnya itu tadi membuat pengikutnya rancu dalam mengenal Allah dan menjatuhkan mereka ke dalam paham bahwa Allah itu punya tubuh dan menyerupai makhluk. Nah, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.